Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat-sobat GPN Talk, perkenalkan nama saya Ina Parenka. Di sini saya sebagai presenter. Senang banget akhirnya bisa bertemu kembali di ruang menarik ini. Topik yang akan kita bahas kali ini sangat menarik, yaitu peran Kaprodi Pendidikan Agama Hindu untuk pengembangan prodi. Topik tersebut kedengarannya sangat serius, namun topik tersebut sangat seru untuk kita bahas. Karena Kaprodi itu ibaratkan nakoda yang mengendalikan arah kapal program studinya. Jika arahnya tepat, maka program studi tersebut bisa berkembang dengan pesat. Dan hari ini kita semua beruntung banget karena sudah hadir bersama kita Kaprodi Pendidikan Agama Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, yaitu Bapak Iwayan Agus Gunada, SPDH MPD. Halo Pak Agus, apa kabar? Baik. Agar lebih dekat dengan sobat-sobat GPN Talk, boleh disapa terlebih dahulu sobat-sobat GPN Talk? Jadi semua sobat JPN Talk, perkenalkan nama saya Iwayan Agus Gunada, yang koordinator prodi program studi pendidikan agama Hindu. Baik, terima kasih Pak Agus karena sudah menyapa sobat-sobat GPN Talk. Baik, mari kita mulai saja perbincangan kali ini dengan beberapa pertanyaan. Nah, visi dari seorang Kaprodi itu kan menjadi kompas arah bagi program studinya. Apa visi utama Bapak dalam pengembangan program studi pendidikan agama Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apa visi saya, tentu sebagai dosen yang diberikan tugas tambahan dalam mengembang tata kelola pada program studi pendidikan agama Hindu, tentu visi saya itu selalu berkaitan dengan visi program studi pendidikan agama Hindu. Jadi kalau misalkan bisa kita pahami seperti apa yang sudah disusun oleh para pengguna sebelumnya di program studi pendidikan agama Hindu. Jadi visi dari program studi pendidikan agama Hindu itu adalah menjadi program studi pendidikan agama Hindu yang unggul dan berdaya saing meratakan Karma Yoga di tahun 2020. Jadi berkaitan dengan hal itu, tentu visi dari kepemimpinan, terutama dalam konteks tata kelola, itu adalah menyesuaikan dengan visi program studi. Jadi peran saya ini adalah sebagai kelola, terutama untuk mengembangkan prodi, baik dari sisi pendidikan pengajaran, kemudian dari sisi penelitian, serta dari sisi pengabdian kepada masyarakat, terutama juga sebagaimana yang sudah tercantum dalam visi program studi. Jadi salah satunya itu adalah pengembangan tata kelola. Wah, visi yang disampaikan oleh Pak Agus sangat jelas dan inovatif. Tentunya, visi saja tidak cukup kan Pak jika tidak diimbangi dengan langkah nyata. Apa inovasi yang Bapak lakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Terima kasih. Jadi dalam visi atau mungkin apa yang harus dia lakukan terkait dengan pengembangan program studi, jadi kan tidak boleh terlepas dari apa yang namanya pidana berbulan ini. Mungkin ini masih dalam tahap perencanaan ya. Jadi kalau dalam perencanaan yang sedang dia susun, jadi dalam konteks pendidikan, jadi kita akan mulai menyesuaikan, apalagi dengan turunnya perpendikkan setelah tahun 2025 dan sejalan dengan lebih banyak kalau dalam konteks pendidikan kita akan mulai mereview kurikulum utama. Artinya untuk menyesuaikan dengan tuntutan dari masyarakat nih, karena visi kemudian capaian pembelajaran dari program studi pendidikan agama ini itu kan untuk membentuk calon-calon pendidik agama. Jadi semua kalau dalam konteks pengembangan prodi, salah satunya di bidang pendidikan remaja adalah pertama mereview. Artinya untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan adaptasi masyarakat. Yang kedua dalam konteks penelitian, kalau dalam perencanaan yang sedang kami susun, terutama di rencana strategis program itu terutama untuk memulai kembali luaran-luaran dari penelitian itu. Idealnya bahwa dalam setiap penelitian itu ada luaran. Jadi yang dalam proses yang sedang kami rencanakan,
luaran-luaran itu idealnya itu ada publikasi dan sebagainya. Kemudian dalam konteks penelitian juga berkaitan dengan penelitian, sebagaimana isi pada dan misi dalam program studi itu adalah untuk menyiapkan mungkin pelatihan, kemudian sehingga bukan hanya dosen, mahasiswa juga itu dituntut untuk memiliki penelitian yang lengkap. Itu dalam konteks penelitian, selain kita juga dan kemudian dalam konteks penelitian kepada masyarakat, perencanaan kami juga sudah dilakukan oleh PPS sebagai pengelola program studi dalam hal ini Fakultas Ilmu Karya. Jadi dalam pengertian tentu kami menyesuaikan juga dengan program yang ada di Fakultas saat ini sudah dijalankan, yaitu program latihan mandiri, di mana mahasiswa pada program studi pendidikan agama Hindu itu sudah turun ke beberapa asrama juga dilakukan juga oleh dua program studi lain, yaitu di program studi BG tahun dan juga di program studi dan juga semua. Jadi itu berkaitan dengan program apa namanya pengembangan program studi. Yang lebih penting, yang lagi itu dalam tahap perencanaannya itu adalah pada terutama istilahnya untuk pengembangan bagaimana pengembangan program studi pendidikan agama ini lebih terarah, sama untuk capai ribuan dari program studi untuk mencetak calon jadi atau itu yang unggul dan TTT. Wah, inovasi yang Bapak sampaikan sangat luar biasa. Tentunya, dalam pengembangan program studi pasti selalu ada tantangan dan juga hambatannya. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan kendala. Jadi kayaknya bukan menjadi kendala atau tantangan di program studi pendidikan agama itu saja ya. Jadi kayaknya ini semua program studi pun mengalami kesalahannya itu berkaitan dengan jumlah mata dosen. Jadi selama ini kan kalau berdasarkan apa ya aturan juga jumlah dosen pada program studi itu kan minimal 5 orang. Tapi kenyataannya apakah ya dengan jumlah 5 orang dosen pada program studi itu sangat dikatakan flat. Jadi berkaitan dengan apa yang menjadi kendala, tantangan dan sebagainya adalah jumlah dosen yang untuk saat ini mohon maaf saya itu para dosen yang ada di program studi pendidikan agama ini itu cukup banyak apa ya beban mengajar, penelitian dan sebagainya. Jadi tantangan yang terbesar itu adalah dari sisi kualitas dosen yang sebenarnya kalau bisa dikatakan masih cukup kurang seperti itu. Jadi dan yang kedua juga dari sisi apa itu namanya kuantitas dari eh, tingkat jabatan fungsional dosen. Jadi karena ini sangat nanti akan berpengaruh pada proses aktivitas. Jadi kuantitas dosen pada program studi pendidikan agama ini ya masih kategorinya cukup berat. Itu yang menjadi hambatan. Baik, satu pertanyaan terakhir nih Kak. Apa harapan Bapak untuk program studi pendidikan agama Hindu di 5-10 tahun ke depan? Jadi kalau dalam pandangan saya, apa yang menjadi harapan tentu program studi pendidikan agama Hindu pada Fakultas Dharma Daya di Institut Agama Hindu di Jawa Barat ini kan menjadi sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar, apalagi kalau dalam konteks lembaga Institut Agama Hindu karena ini kan salah satu, jadi satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Hindu di Nusa Tenggara. Jadi dalam konteks itu program di pendidikan agama itu memiliki potensi sebenarnya sebagai salah satu program studi yang tujuan yaitu membentuk calon-calon pendidik agama Hindu. Tentu harapan saya adalah 5-10 tahun ke depan ini program studi pendidikan agama ini lebih berkembang. Untuk saat ini kalau boleh yang informasikan program studi pendidikan agama ini kan sudah terakreditasi dulu berdasarkan dari lembaga akreditasi pendidikan, dan ini tidak terlepas dari usaha upaya yang sudah dilakukan oleh saya terutama di pengelola program studi pendidikan agama ini sebelumnya, dan juga dari upaya yang dilakukan oleh PS, jadi pengelola program studi dalam hal ini Fakultas Dharma Daya. Nah harapannya kemudian setelah dari akreditasi unggul ini mungkin 5 atau 10 tahun ke depan setidaknya kami itu sudah menitip pada akreditasi internasional. Jadi akreditasi unggul ini menjadi jembatan untuk mungkin 5 atau 10 tahun ke depan program studi pendidikan agama itu di Institut Agama Hindu di Jawa Barat bisa meraih akreditasi internasional. Itu harapannya.
Wah, terima kasih banyak Pak Agus. Adakah statement closing yang bisa Bapak sampaikan? Terima kasih untuk seluruh sobat ITN Talk. Jadi ada mungkin statement closing statement yang bisa saya sampaikan. Pertama, program studi pendidikan agama Hindu di Institut Agama Hindu di Mataram adalah salah satu program studi yang sudah terakreditasi. Sehingga harapannya ke depan, apalagi HMD di Mataram merupakan salah satu dari, bukan salah satu ya, lebih kepada satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di NTB. Jadi harapannya seluruh masyarakat, generasi muda, ataupun orang tua yang memiliki anak untuk dapat bergabung. Karena Institut Agama Hindu Negeri Gede Gede Mataram ini kan sekarang sedang membangun visi untuk segera perubahan bentuk ke universitas. Sehingga apa? Menjadi kampus, menjadi perguruan tinggi yang memiliki potensi cukup besar, terutama dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Sehingga harapannya seluruh masyarakat di NTB, kemudian seluruh masyarakat di Indonesia khususnya, entah itu di NTB atau dimanapun, umumnya di Indonesia agar dapat bergabung di Institut Agama Negeri Mataram dalam konteks pengembangan sumber daya. Karena kampus ini sangat besar, kampus ini memiliki potensi dalam konteks pengembangan sumber daya dan kemajuan masyarakat, dan yang utama apabila masyarakat generasi muda yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk mengabdi sebagai calon pendidik di masa depan dapat bergabung ya pada program studi pendidikan agama. Jadi harapannya agar generasi muda yang memiliki potensi, generasi muda yang memiliki minat bakat untuk dapat bergabung di Institut Agama Negeri di Mataram, dan bagi yang memiliki minat untuk menjadi pendidik di masa depan khususnya pada pendidikan agama Hindu dapat bergabung di prodi pendidikan agama Hindu. Demikian yang bisa saya. Terima kasih banyak Pak Agus karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di GPM Talk dan memberikan insight yang sangat inspiratif. Dan untuk sobat-sobat GPM Talk, semoga perbincangan kita kali ini membuka wawasan kita semua, terutama bahwa Kaprodi tidak hanya sebatas mengelola jalannya prodi, tetapi juga bagaimana menciptakan visi dan juga inovasi untuk pengembangan prodi. Saya Indah Maranata, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita tutup perbincangan kita kali ini dengan mengucapkan parasan. Om Santi Santi Santi. Shalom, Namo Buddhaya, Shari Shari.